أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin khususan al-fadailul kiram, asatid wal asatilah, masyayikh fi hadhil makan, jamaah sholat isya dan tarawih masjid yang mulia Al-Fath, komplek perumahan Bella Casa yang senantiasa dirahmati Allah. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-6 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terdidik iman dan takwa kita kepada Allah, menjadi orang-orang pilihan yang diberikan amanah oleh Allah mengemban tugas hidup di dunia ini. Ke depan kita menjadi insan-insan yang betul-betul bisa diharapkan oleh umat untuk bisa menjadi panutan, untuk bisa menjadi teladan. Karena kita akhir-akhir ini krisis keteladanan, tetapi tidak krisis ulama. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, melihat tema yang disampaikan oleh Mas Kohar tadi, meningkatkan takwa melalui ibadah puasa. Banyak. Ini berapa lama ini? Sepakat. Takutnya keenakan ngobrol. 10 menit biasanya, Pak. 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit diingatkan. Soalnya ini tempatnya enak banget, ada perkembangan, ada digambar segala. 10 kali 5. Iya. Ini syuting yang ketiga saya dalam bulan puasa. Nggak tahu masuk TV masing-masing atau gimana, itu nggak ngerti, saya juga ngerti. Ini yang ketiga Pak, saya hitung Pak, yang pakai kamera begini. Alhamdulillah, walaupun saya nggak lihat, paling-paling Bapak juga ngeliatin berkali-kali. Itu aja. Kalau kita mau tanya kepada diri kita sendiri, jangan tanya sama orang lain ya Pak. Jawab sendiri, tanya sendiri. Takwa itu apa? Yang depan, takwa itu apa? Pasti beda. Monggo silahkan, pemahaman Bapak. Ini kita bukan ceramah, kita ngaji. Kalau ceramah itu cuma saya nyumpelin doang. Kalau ngaji kita cari ilmu. Menurut Bapak takwa itu apa? Jalankan perintahnya. Jalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Menurut Bapak, monggo silakan. Takwa dalam pemahaman Bapak. Sama Bapak? Sama. Memang paling penak itu makmum, Pak. Ibu-ibu, jawaban dari bapak-bapak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ibu-ibu, pemahaman ibu, salah satu saja yang dikatakan takwa itu apa? Ada? Takut. Bapak ini takut, ibu takut nggak? Sama. Biar ini takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, muaranya la'allakum tattaqun. Kalimat takwa ini saya lihat di dalam Al-Quran kurang lebih ada 19 Pak. Kalimat takwa ya, kurang lebih ada 19, digandeng dengan ayat model macam-macam yang ininya. Kalau bisa apa?
Saya pernah lihat di kebun binatang Ragunan itu Pak ya, perempatan itu Pak, ada tukang komedi monyet. Pas lampu merah, monyetnya diperintahkan untuk ngambil buku Yasin. Sarimin baca Yasin, mau ambil buku Yasin Pak, buku tahlilan Yasin itu loh. Wah, langsung gitu mulutnya. Saya berpikir ini nyindir saya ini. Lah monyetnya kok Yasin namanya bisa loh. Ya kok kita ini loh. Nah, puasa itu coba kita tingkatkan takwa. Takut itu dalam arti apa? Menjalankan perintah cukup? Enggak cukup. Kita sudah kerjakan? Enggak. Follow up-nya apa? Kita jalankan perintah itu. Kesadaran bahwa kita ini tidak punya apa-apa, sehingga kita butuh kehadiran Allah. Percaya? Bapak Ibu percaya? Saya ngomong begini, apa yang bisa kita banggakan dari ilmu kita, jabatan kita, kedudukan kita, harta kita? Yuk kita lihat. Kalau Bapak pencet itu Google yang namanya alam jagat raya galaksi, seret ketemu di situ titik-titik ya, titik-titik ya, mulai dari galaksi Bima Sakti, Andromeda dan lain sebagainya. Ibu cari bumi, tempat tinggal kita, ketemu? Segede apa? Segede apa? Ibu temukan, ayo. Bumi itu yang kita tinggalin itu loh, ketika kita buka itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kalau orang itu menggunakan ininya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar, jauhkan aku dari siksa api neraka. Kenapa demikian? Karena kita itu kena tularan penyakit syaitan. Syaitan itu sekarang sudah tidak kerja, Bu. Percaya enggak Ibu? Kemarin saya ngikutin rapat besar, rapat pleno dengan syaitan itu, Bu. Syaitan bilang manusianya sekarang sudah lebih setan daripada kita, maka kita tak perlu kerja. Ya biarin aja, sholat tarawih di situ, orang nyari takjil kok. Jadi nggak usah kerja. Masjid dipenuhi, biarin aja, orang yang cari sedekah kok. Coba aja ngantri beras tuh, nggak usah kerja. Ini Pak, jadi setan itu sekarang sudah pengen tobat. Loh kok aneh ya? Setan mau pengen tobat, capek. Karena apa? Pekerjaan setan sekarang sudah diambil alih oleh yang namanya, katanya begitu. Wallahu a'lam. Dunia ini yang kita injek dengan kurang lebih 10 miliar. Ketika kita ada summastawa alal arsy, Allah duduk di singgasananya, melihat seluruh alam. Kita ada di bumi, 11 miliar orang itu tadi ada di satu titik. Ibu menemukan enggak komplek Bela Casa, tempat tinggal ibu. Kayak gitu aja kok sombongnya, pelitnya amit-amit. Ya, apa artinya kita? 11 miliar sama Allah ditiup, habis. Tidak ada gunanya. Maka apa yang kita ini terima dari Allah, hatta roh dan nyawa badan kita, ini semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Apalagi yang nempel di tubuh. Saya kadang-kadang juga berpikir, Bu, manusia itu memang diciptakan oleh Allah itu fuqara. Antumul fuqara, fakir, wa nahnu aghnia. Maka kalau ibu ingin jadi orang kaya, tirulah kekayaan Allah, memberi tanpa harus pamrih. Allah tidak pernah. Kalau ngasih ya los, yang petakilan ya dikasih, yang toat dikasih, yang setengah toat ya dikasih. Tidak ada, itu rahmat Allah. Tidak ada pilih kasih. Yang hidungnya mancung dikasih banyak, enggak. Yang hidungnya pesek, tidak pernah dikasih rezeki, enggak. Allah tidak seperti itu. Maka kalau mau jadi orang kaya, kalau mau berbagi, berbagilah. Nah, saya nggak ngerti Pak ya, saya nggak ngerti. Saya punya teman-teman yang kumpulan kita suka bertemu untuk cari solusi apa sih yang dihadapi oleh umat sekarang ini ya teman-teman, yang kira-kira ya agak bego-bego dikit lah. Coba masjid ini berangkat dari masjid Pak ya. Rata-rata masjid itu jadi ladang, bukan ladang amal.
tapi ladang rebutan rezeki, Pak. Ini saya buka rahasia penyakitnya para ustadz, Pak. Jadi kalau nggak dapat jadwal itu langsung ngambek, Pak. Apa? Ternyata hubungannya dengan ma'isyah. Ma'isyah itu adalah sumber kehidupan. Ustadznya terus bicara, kalau masjid ini ngisi Jumatan 300, kalau masjid sana 500, maka kalau diundang masjid ini jadi ini penyakit teman-teman kita termasuk yang sekarang ada ini, Pak. Jauh. Inilah Allah menitipkan amanah itu untuk kita. Terus saya bilang, marbot masjid sama tukang azan itu, Pak, itu yang merawat masjid, Pak, ya. Yang merawat masjid, bersih. Dikasih berapapun dia tidak pernah nuntut. Terus SK-nya juga tidak ada, apakah sesuai dengan UMR atau tidak, nggak ada ya, Pak, ya. Kalau satu jamaah ini 1 juta, ini kumpul berapa ini? 1 juta dibanding dengan yang di rumah berbanding terbalik atau enggak, Pak? Kalau ngumpul ini kurang lebih sekitar 50 juta itu Mas Kohar bisa berangkat umroh. Kalau gini katanya nyindir. Jadi kalau nyumbang, ingin niru Rasulullah, Pak. Rasulullah itu pernah pulang saat puasa begini, pulang ke rumah Ibu Aisyah. Aisyah, apa sudah engkau keluarkan dinar-dinar yang ada di rumah? Aku tidak ingin ada dinar sebelum semuanya keluar. Ternyata Ibu Aisyah itu kan lupa. Ya Allah, Nabi, aku tidak akan masuk rumah ini sebelum seluruh harta ini keluar, dinar-dinar itu. Kalau mau ditiru, Bu, keluarin semuanya. Kalau mau niru, tidak akan bisa. Nabi tidak begitu. Kita naik mobil, harganya 100 juta, nyumbang 500 ribu, jomplang banget. Itu aja masih minta diumumkan. Nomor 1, nomor saya, nyumbang masjid 100 ribu, urutan nomor 1. Karena apa? Sekarang itu kita hak asasi manusia sama audit, modelnya begitu. Jadi ini, Pak, makanya Rasulullah memberikan statement, puasa ini mengantarkan kita takwa. Takwa dalam arti apa? Meningkatkan takwa yang seperti apa? Setiap tahun kita dilatih puasa seperti ini, tradisi kita ya seperti ini. Follow up perubahannya apa? Minimal adalah untuk lingkungan diri kita. Kalau kita tinggal di satu lingkungan ini bisa sejuk atau tidak. Itu ukurannya, Pak. Itu ukurannya. Ya, ukuran paling minim adalah rumah tangga. Setelah rumah tangga ya RT, lingkungan kita. Mari kita coba. Bisa enggak sekarang semua kepala manusia itu punya keinginan, tetapi bagaimana kita menghargai setiap perbedaan? Gimana, Pak, karpetnya ini masjid mau dibalik apa di sana? Udah, menurut saya begini. Jelek, Pak, jangan begitu. Kalau kayaknya kok kurang pantas ya, Pak, padahal tidak setuju. Ada bahasa yang bisa bagaimana? Tidak menjustifikasi orang itu pekerjaannya jelek. Itu hasilnya puasa. Makanya Rasulullah mengatakan al-jannatu muta'aqqalatin li arba'. Surga itu rindu kepada 4 orang. 4. Yang pertama, orang yang puasa. Nih, puasa nih, Pak, dirindukan oleh tulis surga. Yang kedua, orang yang suka baca Al-Qur'an. Nah, sekarang Qur'annya kan pindah-pindah, Pak, enteng banget, Pak, nggak usah pakai ini mana-mana. Oh, yang dibukain itu kok internet sama apa segala macam. Sekali-sekali ngaji itu di sini, Pak. Ya. Jadi tadarus tak sempat ke sini, ini buka. Yang ada kok cuma WA sama grup-grupan luas. Bikin grup ini, Pak, sekarang, Pak. Yang ketiga, hifdzil lisan. Ternyata hifdzil lisan itu menjaga lisan itu lebih berat daripada orang yang menjaga puasa dari pagi sampai sore. Banyak orang bisa, Pak, tapi jaga lisan ini berbahaya, berat sekali, Pak. Mau sama istri, mau sama suami, ngomong yang sejuk itu susah, apalagi kalau sudah terbiasa. Nah ini, yang sekarang, Pak, hifdzil lisan itu lebih tepatnya ini tangan. Lisannya nggak ngomong, tapi tangan mencet ini, Pak, itu bisa jadi fitnah. Bapak mendengarkan satu nasihat ceramah tidak setuju, tapi tidak ada klarifikasi.
Kenapa Pak Ustadz ini menyampaikan begini, alasannya apa? Tabayunnya nggak ada. Bapak langsung terima, langsung masukkan ke grup. Satu grup membenci seseorang. Itu lebih berbahaya sekarang. Ya, gara-gara monyet. Itu. Masukkan grup. Wah, karena yang ngirim seorang ustadz, gitu, yang ngirim kan grupnya, adminnya itu seorang ustadz, semua, wah nggak bener itu ustadznya kayak gitu. Ngaji di mana mas? Ada pokoknya ini. Saya kopas dari grup sebelah, kopas semuanya. Pak Bu, saya juga punya grup Bu, setiap jam 2 itu bengok-bengok ruang. Sahur, wah telinga sampai gatel. Tapi kalau saya mau buat grup juga enak tenan itu loh Bu, masalahnya Bu. Teman-teman, ngapain keluar? Tapi kalau saya ngomong nggak ada lah yang bisa lebih baik itu loh. Sahur, petang luwe, buko, telek, gitu ngomongnya. Ini aja ini Pak. Grup-grup ustad loh, kok ngomong kayak ngomong gitu ya? Nah, kita buka rahasia nih Pak, ini grup ustad ya, tak buka di sini Pak. Nanti aku kayak ngono kok dilebokne grup. Ori ya Pak, direkam yang diucapkan aku luwe gitu Pak. Tapi pakai nada Hayati horor. Lebokne nang ngono, mentang-mentang dia seorang Ori. Ini Pak, ini lebih berbahaya. Orang yang asalnya tidak salah akhirnya bisa hancur. Orang yang benar tidak kelihatan. Itu gara-gara ini. Maka teknologi jangan membuat kita buta hati. Itulah Allah wanti-wanti. Puasa bukan hanya untuk kita, tetapi juga orang-orang sebelumnya. Diperintahkan berat adalah menahan keinginan hawa nafsu. Bukan menghabiskan, menahan keinginan hawa nafsu. Itu yang paling berat. Nafsu apa saja. Maka Rasulullah itu adalah panutan paling utama. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari akhir Rasulullah itu sampai harus iktikaf. Rasulullah kan dijamin sampai harus iktikaf, sarungnya harus diikat sampai lebih kenceng lagi. Maknanya apa? Kita kan bisa juga ya Pak ya ngikat sarung segala macam bisa, tapi maknanya apa? Paham nggak? Nah, itu yang harus kita cerna melalui puasa. Mudah-mudahan Ibu Bapak, puasa tahun ini adalah puasa terbaik kita dari selama ini yang kita puasa. Selanjutnya kita bertemu bulan Ramadan lebih baik daripada tahun ini. Mudah-mudahan bangsa kita, saudara-saudara kita setanah air oleh Allah senantiasa dijaga kerukunannya, dijaga solidaritasnya, dijaga keimanan, keislamannya, gitu ya. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita orang-orang yang betul-betul mulia, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan. Salawat serta salam kami haturkan, wahai saudara-saudara yang seiman. Persembahan seni Islam, salam dari kami tim Nasyid Ar-Royan. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian. Allahu Akbar, menjadi satu tujuan Nabi Muhammad sebagai petunjuk jalan. Kitab Al-Quran menjadi satu pedoman. Semoga kita tak pernah alpa dan lalai. Assalamualaikum, assalamualaikum, mari rapatkanlah barisan. Assalamualaikum, assalamualaikum, senandungkan puji-pujian.
Assalamualaikum, Assalamualaikum, sejahtera kami doakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, semoga Allah kan berkenan.